Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang kembali kita berjumpa di dalam kasih dan kebaikan Tuhan di ibadah online service Best Church. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini menyaksikan tayangan ini, kita pasti sedang bersuka cita. Bersuka cita bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita, di depan mata kita enggak saudara. Tapi kita tahu untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita punya Yesus di dalam kita yang menjadi sumber sukacita bagi setiap kita. Mari bersuka cita bersama-sama di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Dia satu-satunya sumber sukacita dalam hidup saudara. Come on. Sama-sama nyatakan kepada Yesus Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Di dalam hadirat Tuhan segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Tidak hanya kemarin, tidak hanya hari ini, tapi selama-lamanya bersukacita di dalam Dia. Nyatakan bersama. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan. Tuhan punya rancangan yang indah, yang bersuka kita sama-sama akan suara dan katakan. Kaulah sukacita, pengharapanku. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Amin. Kami bersukacita di dalam Engkau Yesus Tuhan. Sama-sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boleh lagi suruhkan saudara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Serukan haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita samanya. Selama-lamanya kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau Tuhan yang setia di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami punya sampai hari ini tidak akan pernah sanggup untuk membalas kebaikan. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan. Semua mahkota dunia kan
ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau selalu dekat dengan setiap kami yang memanggil nama-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus Kau layak. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang layak. Kami sembah dan kami tinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, disembah. Kau yang layak, Yesus Kau layak. Kau yang layak disembah. Mari angkat suaramu bersama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Selama-lamanya. Pujian kami, semua kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak
kepadamu lah kami berharap. Sebab hanya kepadamu kami percaya. Satu-satunya harapan dalam hidup kami ada dalam Yesus Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau tak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus, harapan dalam kami, harapan dalam hidupku. Ini menjadi pengakuan setiap kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapanku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Biar segala doa-doa kami, Tuhan Engkau urapi. Bukan karena doa kami yang benar, tetapi orangnya yang telah Engkau benarkan. Dan hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar segala apa yang kami minta di dalam nama Tuhan, kiranya Engkau menjawabnya. Engkau mengampuni segala dosa salah kami. Mungkin ada hal yang tidak baik dalam hidup kami. Kejahatan, iri hati, kebencian, ambisi, egois. Tuhan kiranya dijauhkan dari hidup kami. Supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga doa kami boleh ada di tangan Tuhan. Memberkati setiap kami tempat ini, Kau sucikan, kuduskan setiap kami. Biar mereka Tuhan boleh mendapatkan firman Tuhan. Dan firman itu mengubah setiap hidup kami. Dan mengubah karakter. Dan memberikan kepada kami iman yang teguh. Supaya di dalam kehidupan kami melangkah bersama dengan Kristus. Melakukan perkara yang besar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah persoalan tantangan diberikan kekuatan, hikmat dan jalan keluar. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasihi Tuhan. Minggu ini jangan lupa bahwa kita ada program minggu yang berkualitas. Bahkan kita ada mega project karakter Kristus. Saudara jangan sampai dilupakan. Sehingga saudara harus menghafal itu. Karena apa? Karena saudara melihat kuasa doa bisa menggoncang surga. Bukan doanya, bukan cara doanya, tetapi orangnya. Oleh karena itu kalau kita tidak ada perubahan karakter, kalau kita tidak punya karakter Kristus, sehebat sebagus apapun cara doa kita, tidak akan menggoncang surga. Oleh sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan sebagai ayat emasnya, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, di sini diajarin doa orang benar bila dengan yakin, itu bisa bicara iman, bisa bicara hal yang baik. Sangat besar kuasanya. Artinya saudara, yang ditentukan adalah orangnya terlebih dahulu. Oleh karena itu poin pertama, kuasa doa yang menggoncang surga adalah poin pertamanya orang benar, bukan doanya yang benar. Kerap kali saya melihat teman-teman saya lihat kerap kali diri saya juga selalu memperbaiki cara berdoanya. Kadang saya ambil doa ini, kadang saya ambil doanya seperti ini, kadang saya doanya ini, saya memperbaiki cara doanya. Tetapi saya lupa bahwa bukan cara doanya yang harus benar, tetapi orangnya itu yang harus benar yang terlebih dahulu. Bukan berarti caranya salah juga baik, bukan. Tapi orangnya yang benar. Mungkin caranya, mungkin dia lupa sesuatu, tetapi Tuhan itu melihat hati. Saudara, ada seorang anak kecil ketika dia melihat ada sebuah mobil yang tiba-tibanya lari ke arah dia. Anak kecil ini berdoanya cuma berkata, Tuhan berkati makananku ini. Saudara, bukan jauhkan dari mobil ini, tapi mobil itu bisa belok sendiri. Jadi bukan kata cara doanya, tetapi orangnya, saudara. Karena Tuhan tahu maksud kita, walaupun mungkin kata-kata kita salah. Jadi saudara, kita melihat kerap kali kita ini memperbaiki cara kita, nggak dijawab, kita pakai cara ini, kita belajar lagi nggak dijawab, pakai cara ini. Terus gereja dan kita mengubah cara demi cara, kita mempromosikan cara ini, kita lupa untuk memperbaiki hidup kita dan hati kita. Oleh karena itu dikatakan doa orang yang benar, itu nomor satu dikunci dulu. Doa orang yang benar bila dengan yakin, nah baru tambahannya. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat dalam kitab Yeskiel 14 ayat 12 sampai 16, kita lihat dulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan menyenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, berarti ini wabah, ini persoalan. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. 15. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, atau kerusuhan, atau wabah, atau penyakit, atau peperangan. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik pada anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Di sini kita melihat bahwa kerap kali yang Tuhan inginkan adalah orangnya yang benar. Jadi orang yang benar ini menyelamatkan dirinya sendiri. Dan orang lain, saudara, tidak mungkin bisa. Walaupun berdiri tiga orang ini, mereka akan menyelamatkan dirinya sendiri, yang lain tidak. Ketika Tuhan mendatangkan malapetaka, ketika Tuhan mengizinkan persoalan karena kejahatan manusia, mungkin seperti Sodom dan Gomora yang hendak dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi jika ada orang benar, maka orang benar itu yang diselamatkan, yang lain tidak. Sehingga Lot, istri dan anak-anaknya yang benar itu yang diselamatkan, tetapi yang lain tidak diselamatkan. Haleluya.
Firman ini mengajarkan kita seperti ini. Mungkin saudara, di dalam situasi tertentu, kita diizinkan untuk mendoakan orang lain. Karena kebenaran kita, karena iman kita, karena kasih kita kepada seseorang. Kita mengimpartasikan kebenaran itu, sehingga orang itu juga bisa diselamatkan. Itu dalam kasus yang lain. Tetapi ketika kasus Sodom dan Gomora, ketika dalam kitab Yeskiel 14 ini, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup benar. Konteksnya bukan bicara boleh mendoakan orang atau tidak, tetapi konteksnya bahwa seseorang harus belajar hidup benar di hadapan Allah. Sehingga kita mengambil ayat ini bukan bicara boleh nggak mendoakan orang lain. Apakah kebenaran kita tidak menyelamatkan orang lain? Tetapi konteks ini lebih mendekatkan kita bahwa kita harus belajar menjadi orang benar. Bukan cara doanya yang benar, bukan cara ibadahnya yang benar, bukan kata-katanya yang indah yang benar, tetapi orangnya yang benar. Sehingga dikatakan Yakobus tadi, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, kita bicara konteks adalah orang. Tuhan ingin supaya di akhir zaman ini, bukan kita tidak boleh mendoakan orang lain. Kita boleh mendoakan orang lain, kita boleh mengimpartasikan doa kita, sehingga orang boleh disembuhkan. Tetapi terutama dalam konteks ini, kita harus berbondong-bondong. Kita harus berlari-lari. Kita harus menjadi orang benar. Kita harus berlomba-lomba menjadi orang benar. Kerap kali di gereja akhir zaman ini, orang hanya mengandalkan doanya, cara doanya, tetapi lupa untuk mengubah kehidupannya dia, mengubah hatinya. Orang selalu merubah yang lainnya. Ada begitu banyak contoh kalau kita melihat, yaitu ketika orang berdoa minta ampun sekalipun, kalau dia tidak mengampuni, doa mereka tidak juga dijawab Tuhan dan diampuni Tuhan. Artinya dia harus menjadi benar, yaitu mengampuni dulu, saudara, sehingga dia minta ampun, doanya masuk. Artinya di sini bahwa orang itu harus nomor satu di dalam doanya itu bukan caranya, tetapi hati kita yang penuh kebencian, hati kita yang penuh iri, hati kita penuh ketamakan, keegoisan. Itu yang harus dikalahkan di dalam doa. Jangan kita berdoa karena iri hati, kiri kanan dapat. Kita berdoa minta ampun tapi kita tidak mengampuni orang lain. Itu Kristen di zaman sekarang sudah seperti itu. Hanya dia minta, lupa untuk mengubah hidupnya. Oleh sebab itu kuasa doa yang menggoncang surga dimulai dari orangnya. Kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 dan seterusnya sampai dengan ayat 18. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kalau ada iri hati, ada egois, kepentingan sendiri, jangan berkata, oh itu kan doa untuk diri saya, kan gak apa-apa Pak. Saya ini harus mengasihi orang tapi harus mengasihi seperti diri saya sendiri. Itu hanya alasan. Memang ayat itu baik, tapi kita ini sebenarnya ada iri hatinya, ada egoisnya, ada kepentingannya. Ayatnya benar, tetapi hatinya yang gak benar. Jangan memakai ayatnya saja, tetapi orangnya lupa dibenerin. Sehingga di akhir zaman ini, jangan menjadi ahli Taurat orang Farisi, tapi jadilah orang benar di hadapan Allah. Terus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di situ ada segala macam perbuatan jahat dan kekacauan. Walaupun kita berdoa, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang terakhir, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hidup itu harus bersih hati kita.
Jangan sampai kita itu punya ambisi. Ambisi doa kita, saudara, kelihatannya dijawab Tuhan karena imannya besar. Lupa menjadi orang yang beriman. Hanya imannya diperbesar, keyakinannya diperbesar, tapi lupa menjadi orang beriman. Lu bedanya apa, Pak? Ya bedanya jelas, saudara. Kalau orang yang imannya besar ketika dia mendengar firman Allah, oh benar ini, aku mesti berdoa kencang, aku harus yakin, dia doakan terus, saudara. Tapi setelah dijawab atau belum dijawab, dia hidupnya tidak seperti orang beriman. Ketika tidak dijawab, dia kecewa. Ketika dijawab, dia menjadi sombong. Jadi imannya besar, tetapi orangnya tidak beriman. Ini harus dipelajari di akhir zaman ini. Sehingga jangan melihat orang itu karena doanya, karena imannya. Tetapi kita harus melihat orangnya. Karena di akhir zaman banyak penipu penjahat, yaitu serigala yang menyamar sebagai domba. Dan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saya punya satu contoh tentang bagaimana ambisi itu menghancurkan diri seseorang. Walaupun mungkin dia berdoa sekalipun, kalau ada ambisinya, Tuhan bisa jawab, tetapi akan menghancurkan. Kalau Tuhan tidak jawab, bukan berarti Tuhan itu jahat, tetapi mungkin untuk menyelamatkan kita. Karena permintaan kita itu permintaan yang bisa menghancurkan kita. Suatu hari ada seorang, dia duduk di sebuah batu di bawah pohon. Kemudian dia berdoa. Dan dia berdoa. Setelah berdoa ada satu suara berkata begini. Apa yang kamu pikirkan, yang kamu minta, kamu bayangkan, itu akan terjadi. Dia dengar itu, wah berarti dia sekarang konsentrasi benar-benar ini. Jadi doa bukan cuma ngomong, berarti mesti memikirkan, membayangkan. Akhirnya dia memikirkan, Tuhan ini tempat sepi. Tuhan, aku sudah 1 hari gak makan. Kiranya diberi makanan. Maka dia bayangkan ada apel, ada buah, ada makanan. Terus ada pelayan 5 orang dan sebagainya. Akhirnya waktu dia lihat, keluar sungguhan. Orangnya yang melayani ada, makanannya ada. Luar biasa dia makan. Wah, apa yang aku minta, aku bayangkan. Dan aku pikirkan terjadi. Kemudian berkata, Tuhan, buatlah dari tempat ini sebuah kamar. Ada tempat tidur dan aku ada di tengah-tengah tempat tidur. Aku bisa tidurnya nyenyak. Tidak ada lagi udara dingin atau panas. Nyamuk pun tidak ada. Dia membayangkan kamar itu muncul. Waduh, luar biasa. Dia sedang benar terjadi. Luar biasa. Mulai dia berkata, Tuhan, ya, berilah aku emas. Berilah aku permata, berlian. Dia bayangkan seperti harta karun peti emas itu. Nah, ada permata ya di tempat seperti piring kaca itu. Dan terjadi. Dia lihat, luar biasa. Setelah dia terjadi begitu, dia berpikir, jangan-jangan tempat ini ada setannya. Dan aku bisa mati. Saat itu betul setannya keluar dan dia mati. Nah di sini mengajarkan kepada seseorang, saudara. Bukan imannya saja, tetapi orangnya yang harus berubah menjadi baik. Kerap kali kita waktu doa dijawab, kita timbul ambisi-ambisi kita, iri hati kepentingan kita. Disitulah kemudian yang menghancurkan orang-orang percaya, tetapi orang yang bukan beriman, saudara. Orang yang beriman itu lain, dia tahu ukurannya, dia selalu mengucap syukur, dia dijawab, dia mengucap syukur dengan baik, tidak dijawab pun dia tidak kecewa. Haleluya. Kita lihat poin yang kedua, yaitu orangnya. Seorang perwira di Kapernaum. Dia bukan orang Israel, tapi perwira di Kapernaum. Ketika dia mengutus seseorang untuk minta Tuhan Yesus datang, untuk mendoakan hambanya yang sakit. Yesus datang. Yesus datang. Dia jalan.
ketemu perwira ini. Namun di tengah jalan perwira itu mencegat Yesus. Kita baca dulu Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Terus, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, kecuali bagi mereka yang mendengar firman Tuhan hari ini. Nggak ada amin. Amin. Jadi iman sebesar ini tidak dijumpai di Israel. Hanya ada kepada saudara yang mengikuti acara ibadah ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigik. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Poin kedua, iman sebesar ini. Apakah kita punya iman sebesar ini, saudara? Oh, saya punya, Pak. Saudara, iman sebesar saudara percaya? Oke. Apakah saudara seperti perwira ini? Tuhan gak usah datang. Katakan sepatah kata saja. Karena aku bawahan. Ketika atasanku ngomong pergi, aku pergi. Ketika atasanku berkata datang, aku datang. Demikian aku bicara kepada bawahanku seperti itu. Kenapa? Karena dia menempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Bukan doa, bukan permintaan, saudara. Sehingga Tuhan heran melihat orang ini bisa menempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Di mana seharusnya dia ada di sana. Bukan menurut pikiran kita. Tapi di mana sebenarnya Tuhan ada. Disitulah kita harus tempatkan dia. Sehingga orang ini, saudara perwira ini, dipuji Tuhan. Karena iman sebesar ini tidak dijumpai kepada orang-orang Israel yang berdoanya panjang, yang ibadahnya kuat, yang memberikan persembahan, yang hafal Alkitab, mungkin puasa seminggu 2 kali, tetapi tidak pernah menempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Hari ini mungkin doa kita bagus. Mungkin kita yakin. Kita mengatakan hujan jangan turun. Kita mengatakan menghadap setan. Tetapi saudara, apakah kita bisa menempatkan Tuhan di tempat yang tepat? Itulah iman sebesar ini yang aku tidak lihat di bangsa Israel. Tetapi di bangsa kita, di antara kita pasti ada. Haleluya. Saudara yang luar biasa, saudara, kalau kita melihat suatu hari saya ini ada rumah di Bali. Rumah di Bali karena ada teman saya, ya dia minta tolong untuk saya beli rumahnya. Saya bilang enggak usah, ya uang ini kembalikan aja nanti saya bantu. Akhirnya bilang, setelah itu dia bilang, enggak Pak Fengki, aku enggak mungkin bayar. Tolong rumah ini diambil saja. Akhirnya ya sudah. Dalam waktu sekian, 1 bulan, kalau kamu memang kesulitan, sudah rumah ini transaksikan sekian. Dan akhirnya saya punya rumah di Bali. Rumah di Bali ternyata tempatnya cukup bagus. Di Salagita, di daerah dekatnya, mana itu? Sanur situ. Bukan Sanur, mana itu? Nusa Dua. Nusa Dua, bisa melihat laut sedikit kalau dari atas, saudara. Jadi kalau kita kan rumahnya agak miring. Kalau di atas ini bisa lihat, karena rumah di bawah turun.
Kalau di bangunan lantai 2 kelihatan. Rumahnya sederhana, tanahnya 400 meter. Saya bilang, ya Tuhan, saya pikir saya tinggal di sini sajalah. Hidup mau tenang sama istri. Karena begitu banyak persoalan yang saya harus hadapin. Akhirnya saya tidak tinggal di sana juga. Suatu hari, saya ini punya persoalan yang besar. Dan saya harus menjual rumah untuk melunasi ya, hutang di bank. Saat itu yang memang bunga sudah 5-6%, saudara. Pernah krisis terjadi itu. Namanya kristal, krisis total. Kalau sekarang ini kan krisis apa itu? Krisis kesehatan, krisis ekonomi. Nah, tapi itu kristal, krisis total. Semuanya habis. Kita utang bank bunganya 6%. Akhirnya saya pergi sana, tidak mampu Tuhan, saya mesti jual segera. Saya masukkan advertensi, nggak ada yang lihat. Saya taruh di rumah itu dijual, nggak ada yang lihat. Saya sudah tinggal di hotel teman saya. Saya tinggal di sana. Nah, akhirnya saya berdoa kok nggak dapat. Saya berdoa lagi, Tuhan, bukan doanya, tetapi orangnya. Harus orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Bukan cuma ibadah saja, tetapi harus ada firman yang dijalankan. Bagaimana kalau kamu tidak mengerti firman, kamu disebut orang beriman. Padahal iman itu keluar dari firman Allah. Jadi baca Matius sampai Wahyu selesai dengan perlahan-lahan supaya kamu mengerti, bukan cuma doamu dijawab, supaya kamu mengerti firman Allah. Karena kerap kali banyak orang hanya minta mujizat namun tidak mengerti firman Allah. Saat itu saya ngomong sama istri saya, Tuhan ngomong kita supaya seperti ini, baca firman Matius sampai Wahyu, tetapi tidak boleh cepat-cepat, harus diresapi. Karena kayak orang beriman itu bukan menunjukkan ibadahnya, namun mengerti firman dan melakukan firman dalam hidupnya. Bukan hanya doa-doa saja. Akhirnya terus kalau selesai Tuhan akan membuat rumah itu laku. Istri saya, betul. Istri saya anak seorang pendeta. Akhirnya kita berdoa. Kita baca firman. Kita mesti cepat bacanya. Kalau 2 bulan, bayar hotel bisa 2 bulan. Tapi kalau kecepatan, gak boleh. Jadi kalau makan kita baca, artinya ini. Baca lagi, ini kurang lebih ini. Baca lagi, ini harus kurang lebih ada maknanya. Gak boleh asal baca. Malam pun kita baca, siang pun kita baca. Bukan cepat-cepat, tapi akhirnya kurang lebih sekitar 10 hari kurang lebih. Ya sekitar itu loh. Baca. Terakhir kali. Kitab Wahyu yang terakhir. Dan akhirnya kemudian pasal sudah mendekati akhir. Pagi-pagi istri saya ngomong, hari ini kita baca 4 pasal. Selesai. Rumahnya bisa laku enggak? Kok tanya saya saudara? Saya bilang, itu kata Tuhan bisa. Kita baca. Waktu kita baca, selesai. Kita breakfast. Ada orang telepon di hotel itu. Orang Bali. Halo, rumahnya dijual. Iya, berapa? Segini, gak boleh kurang. Ya sedikit. Berapa? Segini. Oke, bawa ya ke notaris nanti kita bayar. Ya. Wah, kita senang saudara. Wah, laku. Saya bawa sertifikat itu ke notaris. Dia ketemu dia. Saya takut begini. Ini orang bisa nipu. Gak nawar banyak. Langsung beli loh. Jangan nanti sertifikatnya sama notarisnya nih. Temannya dia. Ya itu kan kita pikir begitu. Harus waspada juga. Akhirnya sampai di notaris kita sudah jaga-jaga semuanya. Sudah mau transaksi. Hanya PBB-nya bukan pakai nama sertifikat. Nama orang. Fatal, luar biasa enggak? Aduh, Tuhan kok seperti ini? Wah nggak bisa Pak, ini harus diganti nama, baru saya bayar. Saya pulang ke hotel, muka saya sedih, gimana ya Tuhan ya? Pemilik hotel pas ketemu saya, kenapa Pak Fengki? Saya begini kok begini. Oh gitu, besok antar saya ke rumahnya itu. Saya mau lihat, saya antar. Dia bilang, kamu jual berapa? Segini, oke lah. Saya beli.
Semua notaris, semua balik nama saya bayar. Kamu tidur di hotel saya, gak usah bayar. Dan kapan kamu ke Bali, kamu tidur gak usah bayar. Luar biasa kaget saudara. Ternyata Tuhan batalkan ini, kita dapat lebih bagus lagi. Kenapa? Karena firman Allah, saudara, itu tidak pernah mengurangi hak kita. Tapi justru bisa menambah jikalau orang itu menambah firman di dalam hidupnya. Hari ini engkau berdoa, tapi kalau engkau tidak menambah firman dalam hidupmu, engkau tidak menjadi orang yang beriman, engkau hanya doa dengan iman. Saudara, kita mungkin dapatnya bisa berkurang, tetapi yakinlah Tuhan tidak pernah berlambat. Dan Tuhan tidak pernah mengurangi. Tuhan selalu datang tepat waktunya dan memberikan berlebih-lebih. Masa Pak? Lihat, 5 roti dan 2 ikan. Bisa lebih 12 bakul. Tuhan tidak pernah mengurangi, bahkan selalu melebihkan. Tapi kita selalu mengurangi firman dalam hati kita. Poin yang ketiga kita lihat, yaitu orang yang benar itu doa dengan kasih. Saudara, harus dengan kasih. Kita lihat dulu Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan 26. Contohnya adalah Abraham. Saya bacakan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyalahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? 26. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ini doa dengan kasih. Harus ada orang benarnya. Saudara, kita lihat terus ayat 32-33. Bagaimana kemudian Abraham menawar. Abraham menawar bukan untuk dirinya, tetapi untuk Lot yang telah melukai hatinya, yang telah berkhianat kepadanya, yang telah seenaknya memilih tempat yang baik, sedangkan Abraham dikasih tempat yang buruk, yang tidak menghormati pamannya, yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menghormati orang yang telah membuat dia menjadi sukses. Tapi Abraham hidup penuh dengan kasih. Abraham bukan orang yang cuma beragama, namun Abraham orang yang beriman. Itu penting. Lot punya iman, tetapi bukan orang beriman. Kita lihat terus saudara, ayat yang ke-32-33. Sampai di mana penawarannya? Katanya, itu diturun-turunkan, ini yang terakhir. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 orang didapati di sana. Dari 50 turun 45, 40 terus sampai 10. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ternyata Tuhan tahu bahwa tidak sampai jumlahnya. Tetapi yang ada hanya cuma 4 orang yang benar. Maksudnya yang di tengah-tengah orang fasik. Dan inilah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sodom Gomora dihancurkan. Saudara akan ngomong, loh berarti dia orang beriman Pak. Tunggu dulu. Saudara melihat bagaimana akhirnya istri Lot menoleh ke belakang. Dia percaya. Dia benar saudara. Dia punya iman juga. Namun dia tidak hidup taat akan firman Allah. Ketika dikatakan jangan menoleh, dia menoleh. Dan apa yang terjadi? Kemudian Lot itu akhirnya mabuk dan anak-anaknya berbuat sesuatu seperti yang terjadi di Sodom Gomora. Walaupun dia tidak melakukan, tetapi dia tinggal di tengah-tengah orang yang jahat walaupun dia orang benar. Tetapi kejahatan itu masuk di dalam hatinya. Dia orang yang beragama.
Tetapi bukan firman yang ada di dalam hatinya, tapi lingkungan yang telah melukis hatinya. Kerap kali kita sebagai orang yang beragama, saudara, kita tinggal di gereja, tapi hati kita terlukis dengan orang-orang yang duniawi, bukan sebagai orang yang benar. Satu hari saya mendoakan di kota Singapura. Saya tinggal di Singapura sejak tahun 99. Ketika mertua saya sakit kanker dan akhirnya sembuh secara luar biasa. Akhirnya mertua saya pulang dan saya tinggal di Singapura. Dan Tuhan berkata, tinggal di tempat ini, layani orang-orang sakit. Karena Tuhan ingin supaya setiap orang itu berbalik dari kejahatannya. Sehingga Tuhan menyembuhkannya. Saya tinggal di sana dan persekutuan doa. Setiap hari Jumat, belum gereja. Gereja tahun 2006. Sampai sekarang berarti 14 tahun. Itu sekitar tahun 99 sampai dengan 2005. Saya ada persekutuan setiap hari Jumat di rumah saya. Dan kemudian saya melayani 2 anak dari Indonesia. Yang satu sekitar 4-5 tahun, yang satu sekitar 6-7 tahun. Dua-dua kena leukemia. Sampai kurus. Biayanya terlalu mahal. Dia ada di rumah sakit NUH. National University Hospital. Nah, saya ke sana, saya doakan, kasihan kurus kecil, sampai berkata sakit papa karena disuntik, tinggal tulangnya. Sudah kesakitan, dia diam, perutnya gede, bukan karena makanan, karena sudah rusak semua badannya. Saya doakan dia. Ada satu lagi juga doakan. Akhirnya saya harus misi ke daerah pedalaman. Saya tinggalkan Singapura. Saya pesan kepada istri saya, kepada teman-teman, tolong didoakan, bawa gitar, pujikan supaya ada semangat, supaya ada iman. Karena mereka yang satu bukan percaya Tuhan menjadi percaya. Yang satu ya orang Kristen tapi mungkin belum sesungguhnya. Masih biasa-biasa karena dia masih muda. Orang tuanya masih muda, punya anak muda, masih hura-hura lah seperti itu. Nah, ketika kita layani, saya meninggalkan Singapura untuk ke tempat pelayanan satu daerah. Saya ditelepon sama istri saya. Ada orang cari kamu. Siapa? Dari Jakarta. Tiba-tiba datang ke persekutuan hari Jumat. Dan dia tidak tahu kalau hari Jumat itu ada persekutuan. Dia bilang, Pak Fengki ada. Oh, pergi. Oh, kalau gitu ya sudah, enggak apa-apa. Loh, kenapa? Saya ada pesan. Loh, pesan apa? Dari Tuhan. Oh, nanti kalau gitu datang aja di persekutuan. Oh, ada persekutuan. Iya, oke, aku bisa datang. Akhirnya ada persekutuan. Waktu persekutuan selesai, dia dipanggil. Untuk pesan apa dari Tuhan? Ini seorang biasa pengusaha, tapi cinta Tuhan. Dia ngomong apa? Saya datang di sini pagi tadi karena dipesan Tuhan untuk menyampaikan kepada ya saya, Fengki. Setelah ini saya akan pulang. Orang terkejut. Ini orang kok sok nyampein pesan Tuhan, saudara. Terus didengar, apa pesannya? Ada 2 anak yang didoakan oleh tempat ini. Oleh pemimpinnya Pendeta Fengki dan anak buah. Tapi hari ini, yang satu akan dipanggil pulang ke surga, yang satu disembuhkan. Saudara, waktu saya terima berita itu, saya terkejut. Saya bilang, terus bagaimana? Iya. Itu saya terima beritanya hari Sabtu. Karena itu persekutuan Jumat sore selesai. Terus gimana? Ya persis malam Jumat, satu meninggal. Dan yang satu ini sampai hari ini hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, walaupun itu bukan keluarga kita, saudara kita, tetapi Tuhan tidak akan menyembunyikan kepada orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Kita lihat apa yang terjadi kepada Abraham sebelum Tuhan datang kepada Abraham dan berkata bahwa Sodom Gomora akan dihancurkan. Sehingga Abraham menawar Tuhan, jikalau 50, jikalau 45 sampai 10.
dan kemudian Tuhan jalan. Apa? Kita lihat dulu ayat 17 sebelumnya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Yaitu ketika Tuhan menjumpai Abraham dan kemudian dia pergi. Dan dia sebelum pergi dia berpikir, apakah aku harus menyembunyikan ini kepada Abraham? Akhirnya dia menyampaikan kepada Abraham. Karena Abraham tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan. Walaupun dia dilukai, tetapi dia tetap mengasihi orang yang melukainya. Saudara, sehingga Tuhan memberikan sesuatu rahasia yang tidak mungkin diketahui manusia. Tetapi Tuhan tidak mau menyembunyikannya. Karena apa? Karena hidup bersama dengan Tuhan harus hidup di dalam kasih, bukan kebencian. Jikalau hari ini kita sebagai orang yang beragama, kita menunjukkan, kita mengerti firman Allah, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau hati kita penuh kebencian, kalau hati kita penuh kepahitan, kalau hati kita penuh permusuhan dan tidak baik, saudara, kita ini cuma orang beragama, bukan orang beriman. Sehingga doa kita mungkin caranya benar, tetapi orangnya yang belum benar. Oleh karena itu pelajaran ini bukan mendidik saudara mengajar cara berdoa. Cara berdoa ada caranya. Tetapi itu tidak menentukan saudara pasti mendapat. Yang menentukan adalah orangnya. Oleh sebab itu ketika Allah mengasihi kita, kita harus tinggal di dalam kasih itu. Dikatakan siapa yang tidak tinggal di dalam kasih itu, maka kasih Bapa tidak ada kepada orang itu. Siapa yang membenci orang, dia sama dengan pembunuh manusia. Luar biasa firman Allah ini. Tetapi kita di akhir zaman ini, saudara, firman seperti ini kerap kali kita abaikan. Kita hanya berlomba-lomba menunjukkan bahwa kita tekun berdoa, kita kuat berdoa, bahasa kita sungguh-sungguh, kita tekun pelayanan. Tapi kerap kali saudara melihat di gereja, orang-orang yang beragama, hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Poin yang terakhir, yang keempat, Tuhan hadir di balik doa. Tuhan hadir di balik doa. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun ancaman yang kita hadapin, tapi Tuhan hadir di balik doa itu. Sehingga ketika ada masalah, ada ancaman, jangan menyurutkan kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Justru kita harus semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin mengandalkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lihat Daniel 6 ayat 8 sampai dengan 11. Siapakah Daniel itu? Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Pengumuman ini menyampaikan bahwa semua orang dalam 30 hari tidak boleh berdoa kepada dewa, kepada manusia siapapun juga. Harus kepada raja yang saat itu menjabat. Karena ini dipakai untuk menjebak si Daniel yang bukan orang media Persia, tetapi orang Israel buangan menjadi menteri. Sehingga mereka iri. Dan dia tahu kelemahannya atau kelebihan daripada Daniel. Yaitu dia selalu menghadirkan Tuhan di dalam doanya. Sehingga muncullah kata-kata ini. Peraturan ini. Karena mereka tahu bahwa Daniel tetap akan menghadirkan Tuhan dalam doanya. Karena doa bagi Daniel bukan sekedar laporan. Tetapi doa itu ada Tuhan di dalamnya. Sehingga ancaman tidak pernah menyurutkan dia. Dan kita lihat buktinya. Ayat yang ke-9 sampai 11. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia. Yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 11. Oh, sudah selesai ya berarti ya. Akhirnya kalau kita melihat, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya orang melihat Daniel tetap berdoa, dilaporkan ke raja, dan hukum harus berlaku. Daniel dimasukkan ke gua singa. Pertanyaannya, mengapa Daniel tetap berdoa walaupun ada ancaman? Dia seorang pejabat tinggi. Dia akan kehilangan jabatannya. Dia akan dihukum mati, masuk gua singa. Karena bagi Daniel doa itu bukan sekedar laporan. Doa itu bukan sekedar permintaan. Doa itu bukan sekedar agamawi. Doa itu bukan sekedar show. Doa itu bukan sekedar kewajiban sebagai orang beragama. Tetapi bagi Daniel, doa itu ada Tuhan di dalam doanya. Sehingga ancaman tidak akan pernah menyurutkan karena cintanya akan Tuhan. Sehingga dia 3 kali sehari tingkap kamar-kamarnya dibuka, jendelanya menghadap Yerusalem dan memuji Allah. Bukan bicara arahnya, tetapi saudara lihat, oh arahnya benar, itu cara. Oh berarti 3 kali, itu cara. Oh memuji, itu cara. Tetapi saudara lihat, bukan caranya, ancaman tidak menyurutkan Daniel untuk berdoa. Bukan arahnya Yerusalem. Kerap kali kita bilang, oh arahnya. Oh mesti 3 kali. Oh harus memuji, menyembah. Harus sujud. Saudara, tetapi bukan caranya. Tapi ancaman tidak menyurutkan Daniel. Ini berarti saudara melihat orangnya yang luar biasa. Karena dia yakin doa itu bukan agamawi. Doa itu satu pergaulan. Sehingga saya tulis di dalam buku saya tentang materi ini. Ini kuasa doa yang menggoncang surga. Ini seri keempat. Saya tulis di dalam buku saya, bergaul ataukah berdoa. Saya tutup dengan satu kisah. Ketika suatu hari saya berdoa di kota Manado dengan teman-teman pada waktu pagi. Setelah saya bincang-bincang sampai subuh. Saya berdoa. Waktu berdoa, saya di dalam doa itu mendapatkan satu penglihatan seperti nyata. Yaitu ternyata saya melihat sesosok tubuh seorang yang berjubah putih. Dan ternyata itu Yesus. Dan dia sedang menerangkan atau khotbah tentang Yakobus pasal 4. Saya menikmati, saya terkejut. Itu sudah saya tulis dalam buku saya. Musuh Allah dalam gereja. Kalau kita mau melihat di dalam YouTube itu boleh dilihat seri itu sampai seri ke-8 kalau nggak salah. Bisa sampai 10. Itu di dalam temanya Day of Fire seri 1, Day of Fire seri 2, dan seterusnya. Saudara bisa melihat itu, saya tidak terangkan. Tetapi sejak itulah saudara, doa bukan panjang lebarnya waktunya. Bukan banyaknya orang, bukan caranya, bukan arahnya, bukan berapa kali, bukan harus pujian penyembahan. Saudara, tetapi doa itu kita harus sadar pergaulan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir di balik doa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi pelajaran kepada kami hari ini. Supaya kami di dalam gereja bukan kami menjadi agamawi. Bukan suatu kewajiban, bukan rutinitas Tuhan. Bukan menunjukkan kalau kami orang beragama. Bukan menunjukkan kami kalau punya iman yang besar. Tetapi kami datang, kami sedang memperbaiki hidup kami. Hati kami dibersihkan oleh firman Allah. Supaya kami Tuhan menjadi orang yang benar. Bukan cara doa yang benar. Bukan cara beribadah yang benar. Tetapi orang yang benar. Oleh karena itu Tuhan, mengapa kami harus di gereja? Mengapa firman Allah itu seperti pedang bermata dua, yang membersihkan, yang memperbaiki tingkah laku, yang memperbaiki segala kelakuan kita yang salah. Biar hari ini kami datang di gereja
bukan sebagai orang beragama, bukan menjadi agamawi, bukan rutinitas, tetapi orang yang bergaul, orang yang beriman, bukan sekedar punya iman, namun orang yang beriman. Ketika kami doa tidak dijawab, kami tidak kecewa. Ketika ada ancaman, kami tidak mundur. Tuhan, bahkan kami mendoakan untuk musuh-musuh kami. Bahkan kami tahu bahwa kami menghormati, menempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Biar hari ini Tuhan, kami datang di rumah Tuhan, kami ingin memperbaiki, punya karakter Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see